ada satu pertanyaan dari ada di Pak Elkana Bati. Bagaimana caranya menjadi new generation of trainers? Nah itu pertanyaan tak hanya baik, tetapi itu pertanyaan di catatan saya. And maaf kalau saya tidak ceritakan itu, tetapi tak hanya track AI Bible, track AI Education, AI Church, AI Ministry, and Missions, tapi 20-an plus topik, dan catatan di bawah itu adalah khususnya training for trainers. Bagaimana untuk bisa memakai bahan ini untuk kelompok yang lain. Bagaimana saya sekarang sudah punya PowerPoint. Sekarang saya sudah punya latihan. Saya punya semua skills untuk ini disampaikan kepada yang lain. So, itu yang diharapkan. Ya. And saya sangat setuju. Satu kunci itu setiap orang yang sudah lewat AI for Beginners, sekarang ajar ke teman-teman. Sedang lanjutkan untuk AI yang lebih advanced. Semua yang sudah bisa prompting dasar, ajar teman-teman sedang belajar prompting yang strategis atau conversational. Dan dengan cara seperti itu, setiap generasi sedang ajar yang berikut dan ada harapan. Jujur, waktu saya sedang lihat dan mikir tentang kebutuhan di Indonesia, saya takut. Saya mikir, tak mungkin sabda atau mereka akan mati coba mungkin, tapi tak mungkin kelompok kecil bisa. Tapi kalau bahan sudah ada, dan itu tidak hanya bahan tapi satu gerakan. Ya, dan kolaborasi dengan banyak lembaga yang lain. Berdasar seperti kemarin, gotong royong, yang berdasar prinsip kolaborasi, yang berdasar bahan ini silakan memakainya dan tidak hanya harus daripada sabda, tapi Anda sudah pernah ikut, pernah nonton lagi dengan teman, dan daripada itu diskusi dan ajar mereka. Training for trainers saya rasa adalah kunci. Bagaimana akan ada generasi-generasi berikut untuk menyampaikan. And sebagian technical mungkin bisa belajar daripada YouTube dan online dan umum, tapi sifatnya dan hati AI for God dan aspek dari pelayanan akan sangat sulit. Ya, ini ada pertanyaan juga dari Pak Anwar. Bisa diberikan contoh di slide cara membuat materi mengajar. Ini bukan hanya membuat materi, Pak. Ini materi sudah ada. Tinggal pakai, Pak. Apakah bisa dipersiapkan pembelajaran AI melalui Android? Maksudnya aplikasi. Nah, tadi tentang berikan contoh untuk membuat materi. Kalau kemarin ikut Unhack, tidak hanya contoh, tapi 1 minggu. Langsung. Hampir seperti pabrik, ada yang buat bahan, ada yang mempersiapkan, yang kurasi, yang bikin sets dan mengerjakan. Itu untuk bisa dipasang, termasuk edit. Dan ada tim lain yang khusus untuk memultiplikasi. Dan terakhir yang bikin wadah dan yang sedang kerjakan backend dan semua untuk bisa tampil. Dan bisa berikan contoh untuk buat materi mengajar. Saya rasa ada berapa banyak kalau tanya AI how to make lesson plan, itu sudah langkahnya, and bagaimana AI menolong saya untuk buat lesson plan, and itu saya harap cara orang akan mulai belajar, tapi tidak hanya bagaimana bikin bahan untuk mengajar, tapi bagaimana bisa bikin bahan yang Kristen, yang berdasar Alkitab, yang pakai prinsip firman untuk itu. Kalau bahan-bahan ini tadi menjadi bahan-bahan yang dikumpulkan dalam satu aplikasi Android, bisa, Pak? Bisa. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Anwar. Oke. Ya, apakah bisa disiapkan pembelajaran AI dengan Android? Saya mikir tidak terbatas platform karena dari Android bisa akses situs web. Dari Android bisa akses videos, daripada Android bisa pakai GPT. And so tidak perlu bikin platform sendiri khusus, tapi yang sabda bikin dengan Academy diharap seperti dulu Pesta, sesuatu yang bisa diakses dari device apapun, and siapapun bisa ikut. And saya rasa itu cara yang mereka sedang lakukan. Karena yang saya lihat saat ini itu prototypes,
itu rapid prototypes, itu proof of concepts, tetapi yang sudah dikerjakan Sabda jauh-jauh dari sempurna. Dan maaf kalau lihat itu dan bilang, wah, saya hanya lihat sedikit atau saya lihat sebagian. Itu bagian atas dari gunung es. Berapa banyak yang sedang dikerjakan di belakang layar. Dan saya bilang, doakan Sabda, doakan teman-teman lain yang mau terlibat untuk bagaimana betul bisa mendirikan AI for God Academy gratis, resources bahan untuk melayani sebangsa. Mau tidak mau harus mengajak dan mengajar AI for God untuk ini dipakai dengan benar, dengan baik. Ya, ini ada komentar juga dari Pak Freddy ya, Pak Freddy Bun. Sangat benar gereja masih kurang paham AI yang sesungguhnya dapat menolong pelayanan kita. Pimpinan gereja masih banyak yang menganggap teknologi digital hal yang banyak negatifnya. Ya, emang betul. Ini yang perlu kita doakan ya, Pak. Pelan-pelan kita bisa mengedukasi, pelan-pelan kita bisa memperlihatkan kepada mereka supaya mereka juga semakin hari terbuka dan semakin hari belajar. Ya. Okay. Ini ada pertanyaan dari Pak Elkana lagi. Apakah trainer of trainersnya harus ada sertifikasi dari Sabda untuk membawakan materi? Tidak, tidak perlu ada sertifikasi. Kalau Bapak punya motivasi yang benar, punya tujuan yang benar, dan punya cara yang benar, Bapak boleh mengajarkan siapa saja mulai dengan gereja Bapak sendiri atau grup sekolah minggu. Yang lebih lucu, kalau tahun yang lalu sudah dapat sertifikat, semua sudah berubah, sudah berkembang, and daripada AI diri sendiri, ChatGPT 3.5 jadi 4.0, yang wow, Omni, and yang sekarang 01, yang itu 4 sudah sedang ditinggalkan. Kalau lihat daripada Gemini, daripada Claude, Perplexity, semua sedang berubah dengan pesat dan cepat. Kalau lihat tahun yang lalu, hal yang paling penting untuk ngajar adalah halusinasi. Dan bagaimana untuk tahu hasil benar tidak benar. Sekarang itu penting dan harus selalu cek dan pakai tapi tidak sepenting dulu. Sekarang itu sudah tambah pintar bandingan dengan. And so cara ngajar lebih lagi tahun yang lalu untuk lakukan media hampir mustahil. Tahun ini dan lebih lagi tahun depan is gonna be the AI media year. Bisa dari video klip kecil, sampai gambar, sampai gerak, sampai suara. Akan lihat tahun depan kemeledakan dalam AI dan media. Tapi kalau belum bisa AI secara dasarnya dan belum bisa AI untuk yang harus ngejar God and pelayanan dan semua itu dalam konteks teks dan scripts and semua bahan seperti itu, bagaimana akan bisa pakai itu dengan baik-baik dalam konteks media? Bertanggung jawab. Ya, jadi sertifikasi hampir dibilang nggak terlalu relevan, Pak, karena perkembangan begitu cepat. Sertifikasi minggu ini mungkin sudah tidak berlaku untuk bulan depan. Tapi anyway. Yang jadi sertifikasi kadang-kadang itu portfolio. Well, ini yang saya sudah pernah lakukan. Saya sudah mengajar di sini dan ini beberapa feedback daripada itu. Ini satu program pelayanan di gereja yang kami kerjakan and so on. Jadi Pak Elkana betul. Jadi prosesnya dari AI for beginners ya. Ya paling tidak kalau maksudnya belum mulai apa-apa boleh dari AI dan beginners dulu Pak. Nanti setelah itu ada banyak program yang lain ini sedang disusun oleh Sabda juga ya.